أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini dalam diktat ke-1 dalam bulan Muharram tahun pertama abad ke-15 ini, Anda akan saya ajak untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang prinsip Islam dan sebuah petihan dari suara lawan Islam. Maksud kami agar dengan pengertian yang lebih mendalam tentang kedua masalah di atas, kita akan lebih menyadari kekurangan kita dan dapat bergerak untuk memperlengkapi syarat-syarat perjuangan yang akan kita terapkan di abad ke-15 ini, mulai dengan tahun pertamanya, yaitu tahun ini. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana sering saya katakan, orang yang tidak mengerti akan ditimpa oleh ghaflah, akan terkena ghaflah. Yang tidak mengerti tauhid akan lupa kepada Allah. Yang belum memperdalam imannya, dia sering akan tergoda oleh dunia dan akan terpesona oleh hawa nafsunya. Itu sudah logis. Juga yang tidak mengetahui lawannya, ia akan terpesona dan terprosok oleh tipu daya lawan-lawan itu. Setidak-tidaknya dia akan tidak bersiap siaga menghadapi lawan itu. Sedang seorang manusia, apalagi ideologi, apalagi agama besar dan lengkap seperti Islam, sudah jelas dihasuti orang, banyak musuhnya, banyak lawannya. Karena itu umat tauhid harus mengerti, harus betul-betul memahami selain dari Tuhannya yang Maha Esa, agama dan syariatnya yang Maha lengkap, juga lawan dan kawannya. Ini lengkap perjuangannya. Dalam pengertian kepada Allah yang Maha Esa, dia akan prihatin, dia akan berbaik muamalah dengan Allah. Husnul dzan billah wa husnul dzanni bin nas. Taqwa Allah artinya di dalam suasana gelap tidak seorang pun yang melihat dia tidak akan mengerjakan maksiat. Hatinya dan lidahnya, luar dan dalamnya sama. Ini takwa. Kemudian syariat, dia mesti memperdalam tentang syariat supaya dia tidak ghaflah. Dia juga bisa mengerjakan riba, dia tidak tahu bahwa itu diharamkan. Jadi dia harus belajar. Pelajaran ini akan membawa dia kepada hati-hati. Kemudian lawan dan kawan. Kebetulan Quran kita menyebut siapa lawanmu. Kaum muslimin sedunia, lawanmu adalah syaitan. Cocok, sudah tidak ada orang yang menentang ini. Dan kalau orang tidak tahu bahwa syaitan lawannya, dia akan digulung dan dilipat oleh syaitan itu. Salah dia sendiri.
Kalau dia tidak tahu itu sampai dia patuk dan dia mati, salah sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Sunnatullah wa lan tajida li sunnatillahi tabdila." Salah dia sendiri. Karenanya, kalau kita ini memang betul-betul bertekad untuk berjuang dan untuk menang dalam perjuangan, itu syarat-syarat minimalnya. Di samping tawakal ala Allah, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Itu lain lagi, syarat juga. Saudara-saudara, saya akan sebutkan sebuah cerita pendek tapi berkesan. Dengarlah baik-baik. Pada suatu masa, Perdana Menteri Inggris yang namanya Winston Churchill masih menjadi Perdana Menteri Kerajaan British. Dia mengundang beberapa pembesar negara-negara Eropa bertemu di Downing Street, di kantornya dia. Setelah pembesar-pembesar itu berkedatangan dan diberinya satu penjelasan singkat, saya ada maksud mengundang saudara-saudara. Saya akan memperlihatkan kepada saudara sesuatu yang penting saudara ketahui. Nah, marilah kita bangun ke satu kamar. Itu ruangan. Ruangan itu tertutup, terkunci. Dibuka olehnya, terdapat di situ satu orang berbaring, matanya tertutup, dibungkus dengan lawang putih seperti sesuatu yang dikena mumia, dikebet, balut, dan di sisi kanannya ada pedang terhunus. Saudara-saudara, kata Winston, inilah yang saya harap kalian melihatnya. Tahukah kamu apa ini? Siapa ini? Ya sudah jelas orang-orang heran, apa ini? Jenazah satu manusia terbungkus, terbalut rapat, geleng-geleng. Memang kami tidak tahu kenal tentang. Mereka sambil menggelengkan kepala, keheran-heranan, menyuarakan apa sebenarnya gerangan ini semua. Kami belum mengerti. Churchill dengan penuh ketenangan menjawab, ini adalah lambang raksasa Islam. Ini lambang raksasa Islam yang sedang tidur, tidak sedar karena kita bius dia. Jika ini sedar kembali dan bangun, maka lenyaplah kita. Hancurlah peradaban Eropa ini. Seperti masa masih dia sedar sepenuhnya 1300 tahun lalu. Ajib, ajib, ajib. Jadi karena itu kamu semua ini, dan marilah kita betul-betul sekarang kalau ketemu manusia-manusia ini kita bius terus. Bangsa-bangsa yang menjadi jajahan Prancis, biuslah mereka. Yang jadi jajahan kami Inggris, jangan khawatir. Yang jadi jajahan Itali, Jerman Barat, seterusnya. Kalau ketemu ini bangsa, biuslah dia. Artinya kalau kamu lihat ini orang tekun akhlaknya, lupakan dia kepada Allah. Kasih dia film-film cabul, beri dia cara mendidik dan mengajar seperti kita. Nanti dia muda-mudinya cumbu-cumbuan, pacar-pacaran, lupa daratan, loyo. Kamu bisa buat segala-galanya di atas kepala muda-mudi itu. Sampai hari ini, apa yang mereka tekadkan itu masih kita rasakan. Dan itu sebetulnya bukan dari pendapat Churchill. Sebelumnya itu Chatelet menulis 70 tahun dulu bahwa ada rencana menaklukkan dunia Islam. Le monde musulman yang dimaksud oleh le conquête, penaklukan dunia Islam. Le conquête du monde musulman.
diperinci. Kalau umat Islam ini kuat ekonominya, sabotaselah pekerjaannya. Misalnya penanaman pertanian mereka, sabotaselah, rusakkanlah itu. Pernah pada satu waktu ada dokter-dokter yang menerima duit untuk meracuni sebagian dari sungai-sungai di Baghdad supaya minum itu rusak, tanam-tanamannya rusak. Yang minum kena demam, namanya demam typhoid, naik turun. Dan yang pertaniannya rusak. Supaya pertaniannya tidak kuat. Kalau kuat pertaniannya, ekonominya akan meningkat. Yang tekun mempelajari Al-Quran, selimurkan dia, arahkan pandangannya ke lain itu. Kalau perlu, wujudkan satu tawuran di negerinya antara ulama dengan ulamanya supaya itu tidak terwujud lancar dan lestari. Kalau umatnya tekun beribadah, suruh gadis-gadis kita yang cantik-cantik itu berseliuran di muka mereka yang beribadah itu. Nanti mereka akan meninggalkan masjid. Melihat itu gadis-gadis. Sebarkan gambar-gambar telanjang, sebarkan film-film cabul, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, itu berjalan sampai hari-hari ini. Sebetulnya bukan teori mereka juga, teori iblis. Saudara tahu di Mekah, di Madinah itu film-film cabul sudah berjalan di rumah ke rumah. Itu ada agennya, ada subversi dan imamnya yang mengerjakan itu. Karena itu orang tidak puas. Kalau mendengar khutbah di Jumat Masjidil Haram, seperti mereka mendengar suara Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Tapi keluar ke Jeddah, melihat dunia Eropa, Amerika, motor ada AC-nya, pakiwan ada AC-nya, lalu telepon kanan kiri sudah lebih dari orang Amerika. Kadang-kadang pesan Cadillac, kadang-kadang pesan Mercy special order, pesanan khusus yang tidak dibikin kecuali oleh pemesan top, harganya mahal. Jadi duit itu diobral untuk menikmati peradaban barat tok. Bensinnya dikuras, ini nanti habis. Ya seperti saudara kalau punya sumur, dikuras orang tak jagat, ya sebentar saja start. Duitnya ini sumur saudara belum siapkan untuk membangun pertanian rakyat kayak apa kayak. Ini barat. Jadi raksasa ini terus tidur. Mestinya ada satu penulis Jepang, dia bilang kesian ini bangsa Timur Tengah ini, tidak lama nanti mereka akan kena kelaparan kalau begini. Sebab apa? Sebab hasil mereka banyak, tetapi cepat bisa habis. Ya kita tidak mendahului takdir, kita juga Allah Subhanahu wa taala akan membuka hasil-hasil yang lain. Tetapi yang sudah jelas yang ada ini, kita harus syukur nikmat ini. Jekatnya yang rapi. Kalau menurut Islam, jekatnya itu khumus, 1/5. Tapi itu rika. Dapat bensin itu jekatnya 20%, bukan 2,5%. Jekatnya yang rapi. Kasih ke dunia Islam, tunjukkan supaya rata umat Islam merasakan nikmat ini. Yang tekun prihatin memelihara Masjid Nabi Muhammad SAW dan memelihara Masjidil Haram, awal baitin wudi'a lin-nas, pertama tempat ibadat di bola bumi ini, itu dengan kesaksian Al-Quran yang betul-betul kembali kepada zaman yang hati-hati, tidak membuka kesempatan untuk peradaban barat masuk ke negeri itu secara tanpa reserve seperti sekarang. Tapi anak-anak kita kirim ke barat untuk sekolah, kembali membuka hasil ilmunya di sini. Jadi di sana kita sadar ilmu toh tanpa kelakuan. Kelakuan jangan didekati. Sejarah mereka kita tidak mau dekati. Akhlak mereka kita tidak mau dekati. Ideologi dan mazhab mereka kita tidak mau dekati. Dan kita sudah lengkap. Ilmunya toh. Misalnya ilmu matematika, ilmu atom, ilmu tentang beton dan pembetonan,
itu kita pelajari. Habis itu kita kembali ke negeri kita. Itu boleh. Tapi ini tidak dilakukan. Dalam hal begini, Eropa untung. Misalnya Saudi membantu Indonesia misalnya. Karepnya itu membantu, tapi tidak ada suatu cara membantu untuk mengaspal jalan raya Malang Surabaya. 70 kilo kira-kira 70 kilo itu aspal licin dengan puluhan juta dolar. Itu kalau selesai, yang untung Barat, yang untung Jepang dan negara-negara industri. Dan kalau itu jalan licin, orang semakin kepingin beli mobil. Dan mobil itu Saudi tidak ikut bikin pabrik mobil, sama sekali tidak ikut. Yang ngongkosi untuk orang beli mobil, yang untung Amerika, Inggris, Italia, Fiat, Mercy Jerman, dan Toyota dan lain-lainnya, Mitsubishi. Jadi Arab, Saudi dan seluruh dunia Arab tidak ada untung apa-apa. Apalagi Islamnya lebih jauh. Lah kalau 70 juta itu diserahkan pada pemerintah untuk membangun laboratorium di Universitas Gajah Mada, di Universitas Indonesia, di IAIF, Maktabah Islamiyah yang dengan alat-alat pemotretnya, dengan mikromnya, manuskrip tertulis daripada negeri Istanbul atau di Mesir, tapi dibawa ke sini. Itu nanti tiap kepala mas laboratorium itu, ini sumbangan pemerintah ini kepada kita. Saya merasa teman di luar negeri, Muslim, sedulur yang ingin saya berpengetahuan lebih. Ini saudara-saudaranya Barat. Yang memberi aksi itu Barat. Yang menerima juga dapat dari inspirasi Barat. Dalammu itu lakno disi. Taruh dalam itu. Dan yang gerakkan, ya betul ada keuntungannya. Juga ada perapaannya yang lebih penting sebelumnya. Ini satu contoh, kita tidak ikut campur dalam hal ini. Cuma ini satu contoh bagaimana lihainya Barat dalam sandiwara Churchill tadi membungkus satu orang. Ini raksasa, harus kita tidurkan terus. Sekarang pertanyaannya, lah saudara-saudara ini mau ditidurkan terus apa tidak? Ini jawaban saudara. Iya, saya kepingin terus ditidurkan. Ya terserah. Sampai hari kiamat saudara tidur, terserah. Diinjak-injak, diinjak. Itu kalau saudara mau, orang bisa bilang apa? Ya pula senang apa? Ya untung jangan. Jalankan saja. Tapi saya kira, maaf, tidak seorang pun yang berpikiran waras senang ditidurkan orang. Tidak seorang pun yang berpribadi dan berkemanusiaan akan senang digitukan orang. Setidak-tidaknya kita harus ngerti bahwa kita ini dikelilingi oleh dunia kulit putih Barat yang sifatnya itu mau merampok hasil negeri kita dengan harga murah kalau mau dibeli, dan mau menjajah kita. Tapi kali ini tidak menjajah dengan kapal perang dan kapal-kapal terbang. Kali ini mau menjajah ideologi. Jadi kalau ada kristianisasi, kalau ada pengkristenan secara cepat rodanya berjalan, itu jangan heran. Itu Barat. Salibisme internasional minta supaya kita cepat menjadi salibis, lalu kita berkiblat ke Barat, ke Amerika. Kalau Aceh, ke Amerika. Kalau Katolik, ke Roma dan Vatikan. Dan kalau Protestan, ke Inggris. Wassalamualaikum. Ini maunya Barat. Masalah ini sudah tidak usah kita sering omongkan, sebab ini sudah begitu gamblang. Yang penting apa persiapan kita dalam meninggikan pengetahuan kita. Apa persiapan kita dalam memahami latar belakang dari manusia-manusia yang seperti itu mentalitasnya. Dan itu terus. Sebab dalam Quran tadi mengatakan musuhmu nomor 1 setan. Dan musuhmu itu di dalam. Wah, bagaimana ya Allah?
Kami bisa melawan musuh yang kita tidak lihat, musuh di dalam. Kita tidak bisa gulat sama dia. Allah mengatakan hawa nafsumu adalah musuhmu. Nafsumu yang mengajak kepada kejahatan itu musuhmu. Lawanan. Dengan apa? Dengan tekad. Dengan doa, mohon dan bacaan apa yang kuberikan kepadamu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu dibaca semua. Kemudian dengan tawakal. Itu maksud Allah Taala supaya kamu tidak terjajah oleh setan. Kemudian Yahudi, la tajidanna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Hei Muhammad dan seterusnya, wahai seluruh muslim di seluruh dunia, Anda akan mengerti dan mengetahui bahwa paling jahatnya musuh terhadap kaum mukmin adalah Yahudi. Kemudian Majusi dan Musyrikin dan segala kebatinan dan kelenik. Itu biasanya musuhnya dia kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, Nasoro. Jadi jangan ada suara kerukunan agama apa itu suatu yang ya ini peniduran. Sudah mungkin satu ngalor satu ngidul suruh bersatu ya. Atau kalau jalan bagaimana? Ya mesti satu ngalor satu ngidul berpisah juga. Satu tujuannya ngalor, satu tujuannya ngidul, nggak bisa bersatu. Dan hak dan batil nggak bisa campur adukkan. Tetapi masing-masing bergerak untuk menerangkan kebenaran yang ada di tangannya. Ini betul dan itulah yang diharapkan. Saudara-saudara, sebab jelas menurut mereka bahwa kita ini diincar oleh maling, diincar dan dikejar oleh perampok, dikepung oleh kelompok pembunuh manusia yang paling kejam, yaitu Eropa ini. Berapa ratus juta manusia kalau dibandingkan, kalau direken dari awal mereka bergerak zaman Viking yang saya sebutkan pada malam Kamis yang lalu, sampai sekarang berapa ratus juta umat Islam yang dibunuh oleh mereka dari Afrika. Dan ini sekarang di Afrika terjadi pembunuhan ya karena masalah salibisasi atau lain-lain. Jadi jelas menurut mereka yang membahayakan mereka adalah Islam. Jadi karena itu Islam harus didiamkan. Coba kita baca apa yang disebut oleh Profesor Griffith dalam Alien X1. Ini digest majalah terbesar di dunia. Dicetak dalam 17 bahasa. Dalam majalah Digest bulan September tahun 79 Masehi, Profesor William Griffith, dosen softball di Ford College, menulis di bawah judul Pelajaran dari Iran. Isinya kurang lebih begini, ini ringkasannya. Adanya ajak-ajakan kepada hukum Islam merupakan bahaya terhadap pemerintahan yang pro timur maupun pro barat. Coba bayangkan saudara-saudara, sampai pemerintahan yang pro komunis di Soviet itu dibela. Jangan sampai pemerintahan yang pro komunis di barat, di Soviet seperti Irak, Syria, Yaman Selatan dan sebagainya itu, jangan sampai mereka terpengaruh oleh ajakan Islam. Sebab apa? Sebab sedulur kita penjajah komunis dari timur juga akan terkena. Pemerintahan-pemerintahan yang pro mereka akan berpaling kembali kepada Islam. Akan sedar ini raksasa dan hati-hati kan. Kira-kira begitu aja. Hal seperti itu berlaku untuk Indonesia yang kaya minyak. Juga terhadap Malaysia pengekspor timah
dan Karet, juga Afghanistan dan Pakistan. Jadi sampai Indonesia di situ. Jadi hati-hati, kata Profesor Griffith. Ini ajakan kepada Islam yang sekarang disebarkan secara sistematis oleh Ikhwanul Muslimin di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Timur Tengah, dan diteladankan secara praktikum oleh Khomeini di Iran. Ini berbahaya. Berbahaya pada dunia. Sebab nanti ini kembali menjadi ummatan wahidah. Kalau ummatan wahidah jumlahnya 1000 juta, bagaimana Barat akan menjajah kita? Bagaimana Timur akan menjajah kita? Payah mereka akan memikirkan hal ini. Dan akan merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Ini karenanya mereka tetap menidurkan raksasa ini, baik yang di Timur Tengah maupun yang di sini. Saudara-saudara, kemudian dia bilang, yang penting kita harus belajar, yaitu di abad ruang angkasa ini, bahwa ada kemungkinan bagi suatu agama yang lahir beberapa abad yang lalu, ini yang dimaksud Islam ya, agama yang lahir beberapa abad yang lalu, untuk membuktikan bahwa ia mampu menumbangkan paling kuatnya kerajaan di dunia. Ini Profesor Griffith. Biasanya profesor-profesor bagian sospol ini, kalau orang kulit putih itu tidak sembrono bicara. Itu biasanya dia lebih dulu membaca, menelaah, mendengar, dan mengikuti suasana, baru dia nulis. Dan tulisannya ini saya kira betul. Bagi orang yang mengerti, sama-sama mengerti, ini sebetulnya ajakan kepada seluruh dunia barat yang salibis, dunia komunis, dan dunia majusis, serta dunia yang musyrik, supaya bersama-sama menghadapi satu lawan ini. Jadi fokus dari diayah dan propaganda mereka harus ditujukan kepada satu, yaitu Islam. Jangan sampai tersebar. Karena mereka memiliki alat-alat komunikasi, audio visual, TV, itu mereka sebetulnya mudah merusaknya. Jadi kalau Islam itu digembar-gemborkan oleh Barat sebagai agama yang paling kejam, mereka berhasil saja, bisa. Seluruh alat-alatnya, kantor-kantor berita mereka pegang, audio visual juga mereka miliki. Namun bayangkan, dalam keadaan begini ini Islam berjalan lancar di dunia. Coba, bagaimana kalau saudara-saudara semua ini lebih mengerti akan Islam? Bagaimana kalau saudara-saudara seluruhnya ini mengerti betul-betul apakah Islam itu? Bagaimana mereka bisa berhasil? Tidak mungkin mereka akan berhasil. Mereka pasti akan tumbang. Dan pasti umat Islam akan mencapai sasaran yang mereka harapkan. Tapi karena kita masih sebagian besar tidur, atau sebagian besar lemes, ya sudah melilir, cuma masih baru kena bius berat, ya bangun itu masih berat, bicara masih berat, keinginannya masih belum tersusun rapi, konsentrasi otaknya belum bisa dikontrol, karena baru kena bius tahunan, bahkan ratusan tahun. Karena itu sekarang kita mesti tawakal. Ini abad kemenangan, ini abad pembangunan dan kesadaran kita. Kalau dalam abad ini kita tidak bangun, kalau dalam abad ini kita tidak sadar, harapan itu lebih berat. Sebab mereka sekarang sudah konsinyasi. Kalau seperti ABRI itu mereka sudah konsinyir, sudah dioyak orang-orangnya supaya hati-hati. Ayo Joko, siaga. Ini raksasa ngelilit. Ini maksudnya itu. Ini Profesor Griffith, William Griffith, dia menabuh kentongan. Dunia ketahuilah. Kerja menulis di Digest,
Satu majalah yang dibaca oleh paling sedikit 100 juta orang. Itu majalah dicetak 17 bahasa. Kira-kira separuh penduduk dunia membaca itu. Barangkali saya percaya. Saudara-saudara, masalahnya tinggal kita. Sekali lagi, kita. Apa persiapan yang kita bisa menghadap mereka dengan persiapan itu? Ini yang perlu kita bicarakan. Persiapan apa? Masalahnya mudah seperti tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau mereka sudah mengerti bahwa ajakan atau adanya ajakan kepada hukum Islam merupakan bahaya, lantas mengapa kita tidak mengajak kepada hukum Islam supaya membahayakan mereka? Sebab perjuangan itu kalau tidak membahayakan lawan, lawan membahayakan kita. Betul? Dalam peperangan kalau saudara tidak membunuh, katanya warak misalnya, saya tidak mau bunuh kesian, saudara mesti dibunuh. Saudara di front. To kill or to be killed. Ya ente bunuh atau ente dibunuh orang. Kalau ente tidak menyebarkan ente punya dakwah, ente akan disebari dakwahnya orang. Kan kita semua pada mendengar bahwa baru-baru ini di Lawang ada salah seorang muslim sampai mati akibat didatangi oleh beberapa petugas penginjil Advent, masuk ke rumahnya menyebarkan agama ini. Kata dia, saya sudah beragama, iya, tapi ini ada buku, saudara baca. Akhirnya terjadi cekcok sampai si hamba Allah ini mati. Padahal sudah ada larangan, sebagaimana yang kita tahu SK 77 dan SK 73. Itu karena mereka gigihnya mau menyebarkan. Kata mereka, mumpung turun, semasa masih belum bangun ini raksasa menyebarkan agamanya. Kalau sudah ini bangun, tidak ada suara bakal terdengar. Sebab ini suara-suara nyaring, gamblang. Al-haq wadihun ablaj. Dan begitu seterusnya. Jadi begitulah al-jabarnya. Kalau kita tidak mau membahayakan lawan, baik karena kita malas maupun karena kita bodoh, tidak tahu apa itu agama Islam yang untuk kita sebarkan, maupun kita bercekcok dan berkelahi, ataupun kita tidak tahu apa-apa tentang masalah lawan dan kawan, itu salah kita. Mereka tetap akan maju. Nah, kalau kita hujjah dengan hujjah, mereka pasti kalah. Yang mengatakan pasti kalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jadi perjuangan negara atau umat atau bangsa yang berdasarkan Islam yang betul dengan ikhlas terus naik, tidak pernah turun. Biarpun dia kecil, biarpun dia tidak mempunyai kekuatan senjata dan tidak mempunyai kekuatan bodoh seperti yang dimiliki oleh Amerika dan Soviet. Nabi dulu juga sallallahu alaihi wasallam hidup di antara dua raksasa, Rum dan Persia. Juga beliau sendirian, sebatang kara. Akhirnya datang istri masuk Islam dan Ali bin Abi Thalib di dalam keluarganya masuk Islam. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain. Waktu beliau hijrah berdua, Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dikejar oleh Suraqah dengan kudanya. Karena ini orang dicari dengan tebusan dengan hadiah 100 ekor unta kalau mendapat ini, baik hidup atau mati. Maka Suraqah mengejar sampai menyusur pantai. Akhirnya kuda Suraqah ini begitu melihat bayangan dua orang bersama yang ketiga yang menuntun unta itu, begitu melihat kudanya jatuh. Sekali jatuh, dikejar lagi, jatuh lagi, dikejar lagi, masuk kakinya empat-empat di dalam pasir. Baru mengatakan, ya Muhammad, stop. Aku tidak akan kejar engkau. Aku hentikan pengejaran. Namun tolong berhenti, aku akan bicara. Berhentilah, aku akan bicara.
Tiba-tiba beliau melihat satu orang tegap. Abu Bakar kenal, ini Suraqah ibn Malik dari keluarga Bani Mudlij Al-Ju'shumi. Apa maksudnya? Ya, saya akan kejar kalian berdua. Namun kejadiannya begini. Dan sekarang aku menyatakan mengimankan agama yang kau bawa. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, tuliskan sebuah perjanjian kepadanya, bahwa dia satu waktu nanti akan memakai gelangnya Kaisar Persia, tempatnya Syah Muhammad Riza Pahlavi. Itu orang kaget. Bagaimana orang yang merupakan buronan ini baru saja saya Islam, tahu-tahu dia menjanjikan saya nanti satu waktu akan ikut menumbangkan kerajaan Persia dan akan memakai gelangnya Kaisar. Ini orang hampir tidak percaya, hampir murtad kembali. Namun kelihatan wajah Rasulullah SAW tegas, wajah yang bukan wajah orang pembohong, wajah serius. Dia diam saja, menerima janjian dari Abu Bakar, dibawa pulang dengan kepala menunduk sampai ke Mekah. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, seorang yang saya bunuh masih berani dan bisa sempat menjanjikan akan menumbangkan satu seperti saya di atas dingklik di masjid yang mulia ini, menjanjikan kepada salah seorang di antara yang hadir ini, nanti kamu akan menduduki tempatnya Presiden Carter di Gedung Putih. Bagaimana saudara punya bayangan terhadap saya? Tentu saudara akan mengatakan, ini Ustaz sudah tidak beres. Kira-kira begitulah kekuatan Kaisar Faris di masa Rasulullah SAW. Seluruh semenanjung tanah Arab sebelah timur dijajah oleh mereka itu. Ini orang dikejar, baru mau pergi ke Madinah. Begitu janjinya. Tapi Suraqah tetap. Akhirnya meninggal Rasulullah SAW. Tidak ada berita tentang pemakaian gelang ini. Akhirnya timbul khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar. Sampai wafat Abu Bakar radhiyallahu anhu, masalah pemakaian gelang di Persia ini tidak timbul. Lantas timbul Sayyidina Umar. Mulai kaum muslimin mengarah ke timur, ke Persia. Dan terjadilah pertempuran yang sengit, di mana Suraqah salah satu dari prajurit-prajurit kaum muslimin. Akhirnya menyerah Al-Hurmuzan dan Kisra Anuzirwan. Lalu sesudah itu tempatnya dipegang, istananya diduduki oleh panglima angkatan perang kaum muslimin dewasa itu. Kemudian beliau ingat, apakah ada di antara tentara kita ini yang bernama Suraqah ibn Malik? Dia bilang ada, itu dia, suruh ke sini. Didudukkan di atas mahligai raja ini. Ya Suraqah, kamu duduk di situ. Mana petinya ini? Peti perhiasannya Kaisar lagi. Dibukakan, dipakaikan gelang. Sudah? Dia bilang ya, bukakan gelang, taruh di tempatnya. Ini kepunyaan umat Islam. Dan kau kembali di tempatnya. Waktu dia memakai itu, beliau berkata, Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengucapkan berkali-kali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Janjimu di tengah padang pasir yang terik, kala aku mengejar engkau menghajar engkau, janjimu dengan tenang tapi tegas. Engkau katakan, Suraqah, engkau nanti bagaimana keadaanmu apabila engkau sudah memakai gelang dari Kaisar? Ya Rasulullah, itu masalahnya. Ini contoh bahwa setiap orang yang menyontoh beliau akan mencapai kemenangan seperti beliau. Janji Allah belum dicabut. Wahai kaum muslimin Indonesia, apabila kamu bersatu untuk mewujudkan sesuatu syariat Islam
untuk menggemilangkan kalimat hak, maka kamu pasti menang. Contoh banyak, jangan ditanya. Yang paling hangat Iran, paling aktif satu manusia. Ada yang menulis mengatakan revolusi Khomeini adalah revolusi model yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kurun berkurun, abad per abad. Revolusi tenang, seorang tua lari, tapi di dalam pelarian dia bisa menumbangkan kerajaan raja yang terkuat sebagaimana yang disebut oleh Profesor Griffin. Betul. Apa bondonya? Bondonya kalimat hak. So, kalimat hak ini mempunyai drag, menggetarkan, menggegerkan, membuat shock psikologis, dan mempunyai daya tarik. Kepada kaum kafir merupakan shock, dan kepada kaum muslim menarik. Ma'asyiral muslimin, inilah masalah. Kemudian yang kedua, acara kedua yaitu Islam dan tonggaknya. Sudah saya kira semua sudah kita tahu bahwa tauhid itu yang paling besar modal Islam. Dan itulah tonggak pertama, tauhidullah. Yang kedua, tauhidul kalimah. Jadi tauhidullah itu mengesahkan Allah. Masyarakat tauhid adalah masyarakat yang sudah mesti kompak. Tauhid itu artinya tunggal, esa, tidak berbilang, satu, tidak berpecah. Itu tauhid. Masyarakat tauhid tidak ada di tengah-tengahnya orang yang hasud menghasut. Semuanya menuju kepada Allah. Semuanya ingin berlomba-lomba bakti kepada Allah. Dan semuanya takut melanggar perintah Allah. Jadi kalau Allah mengatakan jangan hasud menghasut, dia takut. Kenapa saya mesti hasud? Dia diberi oleh Allah, bukan diberi oleh saya. Dia bukan mengambil dari budel nenek moyangku kalau dia kaya. Dia mengambil daripada kekayaan Allah. Dan saya belum sampai ke situ. Saya mesti senang pada itu. Tauhid tidak ada hasud menghasut. Dan tidak ada masyarakat dendam mendendam. Sebab orang tidak memerintah orang lain. Kamu harus tunduk pada saya tunduk padamu. Tidak. Cuma masing-masing tunduk kepada satu, yaitu Allah. Karena itu kalau sudah ada tauhidullah, mesti ada tauhidul kalimah. Tauhidul kalimah itu kalau diterjemahkan secara letterless, menseias katakan. Umat tauhid mesti seias kata. Tidak bisa berpecah. Seperti yang saya katakan dalam malam Kamis yang lalu, seperti kalau saudara katakan gula, sudah mesti saudara membayangkan manis. Kalau saudara bilang gula dan tidak manis, itu bukan gula. Sebelum ada di dunia gula yang tidak manis. Jadi kalau sudah tauhid, mesti bersatu. Karenanya kalau kita belum bersatu, ini mesti kita periksa tauhid. Mungkin ada koslet. Mungkin kurang beres pengertian kita tentang tauhid dan seterusnya. Masyarakat tauhid tegur menegur dalam arti kata amr ma'ruf nahi 'anil munkar. Karenanya dalam menggalang persatuan di hari-hari ini, maka kita sungguh-sungguh. So kita tidak boleh telat. Kita jangan munafik. Jangan memakai mari bersatu sebagai suatu yang seperti abang-abang lambe saja. Atau mengajak persatuan supaya untuk mempertahankan kedudukan. Jangan licik-licik dalam mengajak persatuan. Harus sportif. Ya betul, ini yang menyebabkan persatuan. Mari kita ke situ. Kalau perlu korbankan semuanya untuk ini. Sebab tidak ada kemenangan tanpa ini. Tidak ada kemenangan tanpa persatuan. Dan tidak ada persatuan tanpa akhlak. Jadi moralita Islam mesti kita ambil untuk bersatu dan untuk menang. Sebab persatuan kalau dijabarkan akan mewujudkan satu kekuatan. Kekuatan yang tidak terbatas.
Kalau sudah orang menurut sabda Rasulullah SAW mencintai sesamanya sebagaimana mencintai pada dirinya, apakah bangsa seperti itu akan dikalahkan? Itu sebabnya Al-Mu'tasim radhiyallahu taala anhu waktu mendengar seorang perempuan teraniaya oleh golongan lawan yang bukan muslim, dia menjerit mengatakan, wa Mu'tasimah, wa Islamah. Keluar Mu'tasim dengan 100.000 tentara untuk berperang dengan Rum karena perempuan punya suara ini. Perempuan itu adalah muslimah, dia sedarah sedaging, dia sepenggal dari tubuh umat Islam, tidak boleh dia teraniaya. Sekarang Palestina dijajah, Baitul Maqdis kita punya semua, bukan punyanya orang Arab. Itu hak kaum kiblatnya kaum muslimin yang pertama. Dijajah, dibakar. Mana ada muslim bergerak? Orang sudah bilang, wah Islamah, wah muslimin, tidak ada suatu jawaban. Apa sebab? Persatuan tidak ada. Karena apa? Tauhid tidak mendalam. Saudara-saudara, ini saya berbicara bukan agitasi. Ini sudah saya pikirkan lama dalam berbicara ini. Karena itu saya tulis dalam alinea kedua, Tauhidullah, Tauhidul Kalimah, asas perjuangan, asas kaidah kemasyarakatan di dalam Islam. Sebab apa? Sebab Islam itu sudah serba satu. Kita mesti terangkan kepada umat serba satunya Islam. Islam itu saja satu. Tidak ada satu manusia yang diberi nama muslimin kecuali yang mengesahkan Allah yang satu. Jadi kalau di luar itu bukan kita. Jadi Islam satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu kiblat, satu kesatuan bahasa. Coba saudara sholat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Al-Quran, bahasa Islam, bahasa internasional Islam, bukan kebanyakan Arab top. Walaupun asal mulanya dipakai oleh orang-orang bangsa Arab, tetapi bukan milik mereka, milik kita internasional Muslim. Maka dari itu mazhab Syafi'i mengatakan tiap kepala Muslim harus wajib mengerti bahasa Arab. Bahasa agamanya. Kata Syafi'i, kalau kamu tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana kamu akan mengerti agamamu? Nanti datang satu orang dajjal dari luar Islam, membawakan berita tentang Islam, dia sangka akan betul Islam, diterima. Dia tidak tahu. Harus kamu belajar bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin, satu semuanya, satu falsafah, satu sistem hidup. Metode pelajaran dan pendidikan itu tidak bisa berbeda. Satu. Kalau kita mau tauhid. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bangsa Indonesia sekarang mau menang, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya akan berterus terang kepada saudara saya. Kalau kita betul-betul serius sebagai mukmin, sebagai muslim, dan ingin betul mencapai kemenangan dan keunggulan, tidak tertinggal, tidak didiskreditkan, tidak dipecah belah, tidak diadu domba, tidak digunakan sepenggal dari kita untuk memukul yang lain oleh golongan-golongan lawan, maka syaratnya kita harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus mempunyai satu ikrar. Seperti ikrar wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kira-kira seperti itu. Ikrar yang tidak mungkin tidak diridhai oleh Allah. Tidak mungkin akan tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrar itu adalah tiga. Satu Tuhan. Betul? Satu umat. Betul? Dan satu pimpinan. Tiga ikrar. Ini syarat kemenangan. Jangan mencari yang lain. Saudara terlalu muter-muter jauh. Jangan membawa dalil yang lain. Saudara terlalu mempokrulkan ini perjuangan. Ini gamblang.
Dulu pemuda Indonesia pada tahun 28, tanggal 28 Oktober, mereka membuat satu ikrar bersama, ikrar pemuda. Ingat saudara-saudara? Apa itu ikrar? Gampang, tetapi gamblang. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Gamblang ini. Waktu itu drugnya ini tidak begitu berat. Orang menganggap ini sepele. Dan tidak banyak pemuda yang bertekad begini, yang berikrar, berbaiat ini. Namun saudara-saudara, 28 Oktober tahun 28 sampai tahun 78 sudah 50 tahun. Dan sekarang sudah mencapai 51 tahun. Itu kata-kata bersayap, kian meresap, kian makul, kian masuk dalam akal. Satu nusa, betul. Satu bangsa. Ada di antara kita ini yang mengaku bukan bangsa Indonesia. Dia bukan dari kita. Dia keluar dari sumpah dan baiat ini. Itu maksudnya. Ada di antara kita yang tidak berbahasa Indonesia dan mengakui bahwa itu bahasa kesatuan nasional. Kalau ada, dia sudah di luar rel, khianat pada ikrar itu. Karenanya saya singgung dalam khutbah Idul Adha yang baru lalu. Sekarang sudah mulai satu bahasa ini dilipatkan oleh golongan tertentu. Sudah mulai orang memakai bahasa Sanskrit. Mulai orang memakai bahasa Jalesvika, Jayamahe, Bayangkara. Itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Sanskerta. Bahasa yang umurnya 3.100 tahun. Kalau direken dari sekarang. Menurut Encyclopedia of Social Sciences. Bahasa yang sudah ditumpuk oleh debu. Tapi bahasa yang mempunyai identitas. Apa identitasnya? Hindu. Karena sekarang orang mulai mengobarkan dan menghidupkan Hinduis, Buddhisme, itu diugal lagi. Kita mesti mempertahankan bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia bisa menerjemahkan Jalesvika Jayamahe. Artinya jaya di laut, jaya di darat. Tidak kekurangan kalimat. Sekarang kita harus mulai mencetuskan ikrar ini. Satu Tuhan, satu umat, dan satu pimpinan. Siapa pimpinan itu? Nanti rakyat yang akan memilih. Umat Muhammad SAW akan memilih dan tidak akan keliru. Saudara kira bangsa Indonesia ini tidak ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul representatif, yang betul-betul ulama dan ahli za'amah, ahli kulli syai'. Saya kenal banyak dari pemimpin itu. Dan alhamdulillah, al-khair wajib. Barakat Nabi Muhammad SAW masih banyak. Tidak terkirakan. Hanya kita mau atau tidak mau. Kalau masing-masing ingin mempertahankan dengklik-dengklik dan kursinya, masing-masing ingin mempertahankan kedudukan dan golo-goloannya, mereka pasti anti ini ikrar. Dan terserah. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Allahumma inni qad ballaghtu, Allahumma fashhad. Inilah salahnya. Dan saya mohon maaf. Saya tidak ingin menyinggung sesuatu golongan. Saya tidak bermaksud sedikit pun demi Allah yang menciptakan saya dan saudara. Sama sekali tidak ada dalam hati saya maksud-maksud tertentu. Menyindir satu golongan atau menyindir satu golongan. Tidak. Maksud saya umat Islam harus segar. Maksud saya umat Islam harus memiliki ikrar. 3. Dulu mereka mempunyai ikrar. Akhirnya ikrar itu sekarang dijadikan satu lagu nasional. Betul? Dan lagu nasional karena golongan tertentu bekerja dan kita berpecah, golongan lagu nasional itu dijadikan oleh golongan tertentu sebagai lagu gerejawi. Betul, saudara? Lagunya kayak lagu gereja. Sebab mereka bekerja, kita diam. Berpecah belah. Karena itu saudara-saudara, hendaknya
kita sadar dan cepat-cepat menyadarkan. Sebagaimana saya katakan berkali-kali, semua sudah bersatu di dunia ini. Paulus terbang ke Turki merangkul golongan ortodoks di timur. Partai Republik dengan Demokrat di Amerika sudah bersatu di bawah pimpinan Carter. 130 organisasi gereja di Indonesia sudah bersatu di bawah pimpinan DGI. Masuk dalam akal siapa? NU dan Muhammadiyah belum bersatu ini. Saya belum, saya getun. Saya ikut menangis. Sebab tidak ada mustahaknya. Ummatan wahidah menjadi 2 atau 3. Tambah lagi PSI, tambah lagi itu. Lantas golongan tertentu dari lawanmu dan lawan kita semua. Lawanmu wahai Nahdlatul Ulama, lawanmu wahai Persib, lawanmu wahai Muhammadiyah akan menambah golongan-golongan seperti itu. Akan nanti datang golongan yang muzabzab, ditimbulkan golongan yang muzabzab, golongan yang sudah kafir dan mengkafirkan seperti jamaah Islam, jamaah dan lain-lainnya. Nanti ditimbulkan seperti musim cendawan di musim hujan, akhirnya kabur, gak bisa disatukan lagi. So kalau sekarang masih ada 4 golongan atau 4 wadah, nanti pada tahun 2000 sudah akan ada 56 wadah. Cepat-cepat kita rebut kesempatan untuk mengatakan satu umat, satu Tuhan, satu pimpinan. Yang di luar itu nanti kalau timbul baru, kita tuding anta min ghairil Islam, li'annaka kharajta 'anil bai'ah. Engkau bukan muslim, engkau keluar dari bai'ah. Betul sudah? Karena itu marilah kita memikirkan hal ini. Kalau saya salah, segera ditegur. Kalau saya betul, ikutilah, ini bukan dari manusia, kebenaran dari Allah. Qul haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a. Saudara-saudara, dalam kitab pertama sudah saya terangkan maksud saya dalamnya. Mudah-mudahan sama-sama kita bermanfaat dari tekad ke-1. Kalau tidak ada pertanyaan, maka marilah kita membaca doa bersama. Ya Rabbana tarafna bi'annana rabbna anana asrafna asrafna antum alaina tawba antum likulli awba antum lana awrati wa amin irrawati اغفر لوالدينا ربي مولودينا والإخوان وسائر الخلان Thank you.